Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih, teman-teman. Kemudian, kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Taurus dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Ten of Swords. Ada 10 pedang. 10 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Oke. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Taurus. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, ya kan? Secara visualisasi cukup terlihat, mohon maaf. Ya, aku merasakan saat ini ada masalah-masalah yang cukup serius. Kamu lagi terbelenggu. Ya kan? Kamu lagi terpuruk. Kegagalan, kekecewaan, kesedihan. Ya, ibaratkan kamu dalam pose yang benar-benar cukup kritis banget deh. Ya mungkin nggak semua sih. Ya semoga tidak ada ya. Tetapi kartu ini menggambarkan hal yang demikian gitu loh, teman-teman. Ya, masalah demi masalah selalu saja datang terus ya, teman-teman. Belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang lain. Dan seakan-akan memang pada fase ini, apa ya, kamu benar-benar dijauhi banget. Kamu dijauhi, dan bahkan dibenci oleh begitu banyak orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri. Ya kan? Oke, yang nggak menutup kemungkinan keluarga kamu sendiri juga. Nah, oke, itu mungkin nggak terlalu penting. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana? Ya, apakah dalam pekan ini kamu berpotensi berpeluang akan bangkit dari segala keterpurukan? Itu sih. Ya, semoga teman-teman ya ada kabar baik. Aku punya Two of Swords, ada 2 pedang. 2 pedang di sini muncul hadir ya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan potensi peluang kamu untuk bangkit, aku rasa ada ya. Tetap ada, tetap bisa kok. Siapapun itu ya, teman-teman. Ya. Sekalipun kehidupan kamu dalam fase yang sangat kritis. Oke. Semua itu diawali dari diri kamu terlebih dahulu dong. Ya kan? Diawali dari diri kamu terlebih dahulu. Ketika nih kamu lagi terpuruk di sini. Ya kan? Ya otomatis kamu dijauhi dari mereka, orang-orang yang mungkin selama ini kamu anggap baik. Ya. Dan kemudian di sini memang kamu harus bisa menunjukkan, membuktikan kepada mereka, teman-teman. Bahwasannya tanpa mereka kamu juga bisa sukses. Nah itu, jadi bangkitkan sebuah keyakinan di dalam diri kamu. Ya, kamu harus lebih yakin terhadap kemampuan hebat yang kamu miliki selama ini. Potensi yang mungkin selama ini masih tertidur, teman-teman. Itu yang harus kamu bangunkan. Ya. Dan kemudian hal yang harus kamu lakukan berikutnya adalah jauhi orang-orang yang toksik. Yang kesannya mereka hanya ingin manfaatin kamu. Ya. Yang kesannya mereka hanya ingin mungkin membuat ya
kehidupan kamu semakin hancur. Itu. Ibaratkan sudah jatuh, ya tertimpa tangga lagi ya. Kemudian aku punya Three of Cups, 3 cangkir muncul hadir. Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencapaian bersama, kesuksesan bersama, teman-teman. Ya kalau aku lihat di sini kamu akan bertemu dengan energi-energi positif, ya. Kamu akan dipertemukan dengan orang-orang baik, mungkin. Dengan mereka lah awal perubahan di dalam kehidupan kamu itu akan tercipta, teman-teman. Ya. Ya semoga di akhir bulan ini ataupun di bulan Juli nanti ya, teman-teman. Tetapi tanda-tanda kamu akan bangkit ini sudah cukup terlihat loh. Tanda-tanda kehidupan kamu akan jauh lebih baik itu cukup terlihat. Ya. Kenapa aku punya ini ada Six of Wands? Sebagai energi penutup ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kemajuan pencapaian, teman-teman. Berbicara masalah kemajuan, ya cukup relatif tergantung dari apa yang memang, ya kan, selama ini kamu harapkan, teman-teman. Ketika kamu berharap ada kemajuan di dalam bisnis kamu, usaha kamu, ya potensinya ada di situ, ya kan. Kemudian di dalam apa lagi, teman-teman? Kehidupan ekonomi kah, kehidupan asmara, rumah tangga, ya semua akan lebih baik. Dan pada fase ini juga aku melihat gitu ya kan. Ini loh orang-orang yang aku katakan tadi, menjauhi kamu, membenci kehidupan kamu. Semakin kamu sukses berhasil, mereka bakal semakin menderita. Bagus ya, tanpa kamu membalas dendam kepada mereka, teman-teman. Ya ibaratkan kesuksesan kamu itu bisa menghancurkan mereka secara nggak langsung. Ya. Jadi pada intinya mereka itu selalu iri dengki terhadap kehidupan kamu. Mungkin ya ada kaitannya juga. Kenapa kamu selama ini selalu gagal, teman-teman? Bisa jadi, ya kan? Itu ulah dari mereka. Ya tetapi yang paling terpenting adalah dalam pekan ini bakal ada perubahan-perubahan besar. Keberuntungan-keberuntungan besar yang akan kamu peroleh. Amin ya. Oke. Next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan ya. Ataupun rezeki untuk teman-teman Taurus dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Taurus dalam pekan ini? Apakah keuangan kamu juga bagus, lancar ya teman-teman? Aku punya Seven of Wands, 7 tongkat. Oke. Sebagai energi pembuka hampir sama sih dari poin pertama. Memang awal-awal itu kehidupan kamu cukup sulit, berat teman-teman. Ya kan? Ini lagi terbelenggu, lagi menyesali, mungkin terbelenggu dengan masalah, menyesali dengan apa yang telah kamu lakukan. Ya, bisa saja kamu habis ditipu oleh seseorang, orang meminjam uang kepada kamu tetapi tidak membayarnya, terlalu percaya terhadap orang lain, itu juga menjadi salah satu faktor yang mungkin membuat kondisi keuangan kamu kemarin ataupun hingga saat ini menjadi tidak stabil. Nah, tetapi nggak usah khawatir, aku punya temperance. Bakal ada sebuah kestabilan di sini teman-teman. Ya, kestabilan, keseimbangan, kelancaran, dan bahkan kalau dikatakan rezeki kamu akan mengalir deras tanpa batas. Ya, ini cukup nyata. Kenapa? Ada ikut campur tangan semesta, teman-teman. Ikut campur tangan Tuhan. Oke. Energinya lagi positif-positifnya dalam bagian ini. Gitu loh. Ya, jadi ketika energi kamu lagi positif-positifnya, teman-teman, maka uang rezeki itu akan datang dari segala penjebaran. Dan kemudian aku punya Three of Wands. Ya, ada sebuah kehidupan baru yang akan terjadi. Nah, mungkin sebuah kehidupan baru itu apa ya? Ketika rezeki kamu berlimpah, ketika kehidupan kamu, ekonomi kamu sudah lebih baik, ya tentu dong teman-teman ya. Bisa saja berpeluang, berpotensi nih di bulan Juli ataupun di tahun 2025 ini, kamu menjadi berpotensi menjadi miliarder ya, menjadi orang kaya raya. Nggak ada yang nggak mungkin ya teman-teman. Semua selalu berpotensi. Apalagi melihat selama ini perjuangan, kerja keras, ikhtiar, dan doa kamu yang cukup luar biasa bang. Ya, semoga Tuhan mengabulkan doa-doa terbaik kamu teman-teman. Amin. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Aku punya 4 koin, 7 koin, dan aku punya The Lovers. Oke. Mau lihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Taurus.
Jadi dari ketiga kartu ini teman-teman, kalau dilihat sih energinya cukup bagus ya kan. Ketika pun ada masalah, ya endingnya nanti bakal bagus juga, dalam bakal ini bakal ada perubahan yang aku lihat. Ya, bakal ada keharmonisan, kemudian rezeki yang berlimpah, seolah-olah apa yang menjadi harapan-harapan kamu tuh ya teman-teman, terutama memasuki bulan Suro ini ya, akhir bulan Juni dan menjelang awal bulan Juli tahun 2025. Ya, sepertinya segala sesuatunya akan lebih baik. Ada ikut campur tangan Tuhan. Lagi dan lagi seperti itu. Ya, mungkin ini sebuah bentuk manifestasi ketika kamu dekat dengan Tuhanmu ya teman-teman. Ya, disitulah semesta memberikan hal yang paling terbaik untuk kehidupan kamu. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya 7 cangkir, 6 koin, dan aku punya Ace of Swords. Melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran kamu, kalau aku lihat sih hubungan kamu sudah cukup lama, ya kan? Dan kalau dikatakan berharap, ya tentu berharap ya kan? Berharap hubungan kamu bisa langgeng, stabil, seimbang. Kemudian ya mungkin cita-citanya, perencanaannya itu ingin ke jenjang yang lebih serius, semoga gitu ya. Tetapi nggak ada yang nggak mungkin sih sebenarnya. Karena aku melihat ada sebuah keberhasilan kamu, ya kan? Ada kemenangan. Kemudian semakin lama ya mungkin menjalin hubungan ya akan semakin lebih bijak, dewasa sih. Ya, semoga deh untuk teman-teman Taurus yang sedang berpacaran, ya kan, hubungan kamu bisa tetap langgeng, stabil, dan ke jenjang yang lebih serius nih. Ya kan, ketika memang kamu sudah bersiap juga. Next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke, aku punya kartu koin, The Devil, dan aku punya The Star, teman-teman. Oke, ada kabar baik dalam pekan ini. Ketika selama ini mungkin kamu selalu gagal, ya kan, dalam menjalin sebuah hubungan, kemudian selalu gagal di dalam, apa ya, jodoh kamu tuh seperti memang benar-benar rumit banget loh ya teman-teman. Ya, kegagalan demi kegagalan itu terus kamu dapatkan, kamu rasakan seperti ada energi yang membelenggu kamu loh. Ini yang membuat kamu tuh sulit untuk bahagia dan bahkan untuk masalah rezeki juga sama. Ya nggak usah khawatir teman-teman. Untuk masalah rezeki, keuangan, ya aku lihat di sini bakal lebih baik. Ada kabar baik untuk masalah keuangan dan kemudian masalah jodoh juga terlihat di sini teman-teman ya. Kamu berpotensi akan apa namanya? Ya mungkin bertemu dengan seseorang ya kan yang membuat kamu tuh ngerasa nyaman banget dengan dia karena ini yang kulihat tadi gitu ya, semua elemen positif ada bersama kamu ya, semoga apa yang menjadi harapan keinginan dari teman-teman Taurus itu bisa terwujud. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Four of Swords, 4 pedang, kemudian aku punya 9 cangkir, dan aku punya Ace of Wands. Nah, melihat tentang bagaimana energi kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman. Ya mungkin memang awal-awal itu terlihat masih ada sebuah keraguan, kebimbangan di dalam diri kamu ya. Keraguan, kebimbangan ini mungkin karena kamu baru kenal dengan dia gitu bisa jadi ya, teman-teman. Tetapi tentang bagaimana energi dia sebenarnya sih, kalau aku lihat energinya cukup positif ya kan. Dia orang yang cukup berkomitmen nih, teman-teman. Ya, dan aku rasa dia sosok orang yang cukup tepat sih untuk saat ini. Ya, ya semoga ini bisa menjawab keraguan kamu, tetapi ya jangan terburu-buru juga sih sebenarnya. Ya, pelan-pelan deh untuk lebih kenal terlebih dahulu teman-teman. Ya, agar tidak mengecewakan sih ujung-ujungnya gitu. Yang ditakutkan terlihat baik di depan doang gitu teman-teman ya. Masih meragukan sih energinya walaupun terlihat baik ya kan. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Taurus dalam pekan ini. 12 tanggal lahir berapa saja yang bakal keluar ya. Oke. Aku punya tanggal 10, 12,
16, 21, 28 tanggal 6, 20 tanggal 8, tanggal 5, 24, 17, dan tanggal 13. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.